murid kami ini belum bisa, karena bahkan bahasa Indonesianya saja target literasinya belum dapat. Dia masih latihan berbicara dan sebagainya. Jadi ini kami substitusikan. Pak Ibu, saya mau membagikan tentang panduan kegiatan belajar untuk anak-anak di bawah program inklusi. Tapi ini berlaku untuk setiap anak di sekolah kami. Hanya saja yang di dalam program inklusi mereka mendapatkan ini individu. Kalau yang lain sama begitu ya, satu kelas. Jadi karena yang mengajar itu di rumah, pendamping itu ada di rumah, jauh dari kami, maka yang kami siapkan itu adalah petunjuk bagaimana melakukan semua kegiatannya itu di rumah. Bapak Ibu, ketika pandemi ini berlangsung, ya saya beruntung ya karena saya ini guru gitu ya. Jadi ketika di rumah menolong anak-anak, paling tidak saya tahulah punya cara, punya trik gitu ya untuk menolong anak saya. Bagaimana dengan orang tua yang lain? Mereka tidak ada clue, tidak ada ide bagaimana mengajar anaknya. Itulah yang kami sediakan. Jadi kami benar-benar menuliskan apa yang perlu dilakukan. Misalnya berikan instruksi, kalau bilang 1 lompat ke angka 1 ya, yang mana yang 1 begitu. Jadi ini kayak RPP yang kami bagikan ke orang tua begitu ya. Kami jelaskan juga alat bahannya apa, lalu perlu apa, apakah perlu buka Google Classroom, apakah perlu Zoom ketemu dengan gurunya. Di sini kami panggil teacher gitu. Seperti itu. Bukan hanya pembelajaran, tetapi penilaian juga. Jadi kami benar-benar memberikan petunjuk supaya kebingungan itu tidak terjadi di rumah. Kalau rumah tenang, kami juga tenang, begitu ya. Jadi ini yang kami berikan contoh penilaian untuk belajar mingguan. Nah ini salah satu juga contohnya. Nah ini mengenali angka. Ini salah satu murid kami juga Down syndrome, Atta di kelas 1 dan dia sedang belajar konsep angka. Bapak Ibu bisa lihat bahwa gapnya sangat jauh dengan teman-teman, tetapi bagaimana caranya kami bisa menolong Atta dan keluarga di rumah, mama, guru pendamping, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu kami full online, kami menggunakan Google Classroom, kemudian ada Zoom time, kalau pagi ada check-in. Check-in ini seperti absen begitu ya Bapak Ibu, supaya kami memastikan kalau anak-anak ini sudah siap belajar bersama-sama begitu. Nah, ini salah satu murid ABK kami bersama dengan teman-teman sekelas. Lalu ini ada PTC, itu Parents Teachers Conference. Ini murid kami yang tunarungu bersama dengan mama, bersama guru kelas, dan satu tim dari LAC. Jadi ini koordinasi itu harus selalu dilakukan Bapak Ibu supaya semuanya tenang gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak berjalan dengan baik? Ada kesempatan yang tidak berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah, salah satunya ini ya, ketika check out, ini saya kasih contoh sedikit. Ini terjadi kemarin. Saat check out, tapi kemudian tidak menggunakan Zoom. Terus bagaimana caranya? Gitu ya. Check out itu di siang hari, selesai mereka belajar, ngumpul lagi. Supaya gurunya bisa nanya bagaimana tadi, belajarnya apa yang sulit, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini check out karena tidak bisa Zoom, gurunya minta mereka rekam suara, terus kirim di WhatsApp. Saya mau keluarkan suaranya, semoga dengar. Ini dia say goodbye. Ibunya. Hai Teacher Vivi. Hai teman-teman. I love. Apakah terdengar? Dengar. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu bentuk penilaian kami. Ada yang secara langsung, ini salah satu murid kami dengan disleksia di kelas 6. Ini secara langsung dengan gurunya ya, jadi ketemu langsung dengan gurunya supaya gurunya tahu langsung kemampuan siswa ini. Lalu saya ingin membagikan sedikit, ini video tugas PJOK dari Quincy. Salah satu tugasnya dia. Nah, ini dibantu mama. Hebat. Jalan Mei, jalan ke sana lagi Mei. Ya, mulai lagi. Supaya
tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi untuk beberapa penilaian. Jadi kami memakai berbagai cara. Salah duanya ini ya. Yang lain bisa lewat Google Classroom, mengirimkan pakai Google Form begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu pembelajaran. Ini ada 2 video yang saya mau tunjukkan, tapi yang satu tadi sudah diputar di awal, jadi saya tidak akan putar lagi. Tadi itu pelajaran komputer, jadi dibantu guru pendamping di rumah. Yang satunya ini musik project. Musik project kami di kelas 2 itu belajar tentang ritme menggunakan gelas gitu. Jadi anak-anak main kayak perkusi begitu ya Bapak Ibu. Tapi untuk Quincy perlu bantuan untuk menyederhanakan, untuk membuatnya lebih pelan, untuk membuat supaya dia paham begitu. Nah, ini yang dilakukan di rumah. Clap, clap, table, table. Clap up, down. Clap, clap, table, table. Clap up, down. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan clap, table, clap up, down gitu ya. Tapi itu dicepetin, nanti bisa belajar di rumah ya Bapak Ibu ya. Dicoba. Nah, itu pembelajaran. Jadi yang dilakukan adalah menerjemahkan. Teman-temannya Quincy itu juga mendapatkan tugas yang sama, tetapi bagaimana mengajarkannya, nah itu yang berbeda. Itu yang dibuat semudah mungkin bisa dipahami oleh murid-murid kami di dalam program inklusi. Oke, ini sedikit foto murid-murid kami. Ini pertemuan dengan pendamping dan juga guru dari tim LAC. Koordinasi ini kami lakukan hampir tiap hari Bapak Ibu. Lalu ini suasana belajar di rumah. Ini salah satu murid kami yang tunarungu. Jadi inilah situasi di rumah. Ini saya memang tugasnya berbagi ya, kondisi yang real. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi dibagikan oleh Pak Rahmadi juga, dilakukan belajar langsung ya. Ya ini Piglet jadi muridnya, begitu ya. Piglet dibuatin rumah-rumahan, begitu. Nah, ini sedikit kisah tentang anak-anak yang ada di rumah. Saya mau tunjukkan sedikit video Piglet nge-vlog bersama Quincy. Hai guys, hari ini kita mau makan alpukat. Ini guys. Ini adalah meses warna-warni. Nah, ya, itu kisah singkat. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Semoga ini menginspirasi, tapi apapun yang saya bagikan, saya percaya para orang tua dan semua guru di sana, di seberang sana, dimanapun di seluruh Indonesia yang bekerja dengan anak kebutuhan khusus, adalah pahlawan yang sejati, adalah malaikat tak bersayap. Begitu Pak Budi, Pak Sumartono, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Susan Nikawati, Bapak Ibu. Bu Susan sangat apik sekali menjelaskan kita hari ini. Kembali saya sampaikan dengan segala hormat, saya apresiasi kepada orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus, Bapak Ibu guru yang mengajar anak kebutuhan khusus. Begitu juga kita dari Sabang sampai Merauke merasakan hal-hal yang seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang selalu ada di setiap anak-anak itu membutuhkan. Dan mereka, jujur kita sebagai guru, kita juga appreciate ya Pak ya, Bu Susan yang luar biasa sabar ini. Ya. Baik. Yang terpenting di sini adalah ikhlas ya, Iya, karena betul. ikhlas itu akan menyelesaikan semua permasalahan.